Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel saya Sidik Sifa. Pada kali ini kita akan membahas tentang asal muasal bangsa Turki. Turki adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Kecil dan sebagian berada di benua Eropa, di mana suku bangsa yang mendiami negara ini hampir memiliki ciri fisik yang merupakan perpaduan antara benua Asia dan benua Eropa. Turki ini adalah negara yang sangat unik karena sebagian berada di kawasan benua Asia dan sebagian lagi berada di benua Eropa. Tentunya pasti ada sejarah yang panjang di balik berdirinya negara Turki modern sekarang. Kadang Turki juga disebut sebagai negara Timur Tengah karena banyaknya persamaan agama dan budaya yang dianut oleh sebagian orang-orang Turki dengan masyarakat yang mendiami kawasan Timur Tengah sejak lama. Tentu saja ada juga beberapa literatur menyebutkan orang-orang Arab berbeda dengan orang-orang Turki, baik dari ciri fisiknya, asal muasal hingga sejarahnya. Bangsa Turki atau yang juga disebut sebagai suku Algiz awalnya menghuni wilayah yang disebut dengan Turkistan. Turkistan itu sekarang adalah negara Kazakhstan ya. Turkistan merupakan wilayah yang berada dekat dengan dataran Cina dan Mongolia. Pada abad sebelum Masehi, bangsa Turki ini sering berperang dengan bangsa lainnya seperti bangsa Mongol, bangsa Xiongnu, dan bangsa Cina. Juga Turki ini selalu berperang dengan bangsa Sasanid Persia, biasalah dalam faktor masalah ekonomi dan masalah politik. Selama berabad-abad, bangsa Turk atau suku Algiz ini mendiami kawasan Turkistan. Dimulailah perpindahan besar-besaran di kalangan bangsa Turki, yaitu ke sebelah barat hingga ke Asia Tengah. Perpindahan bangsa Turki ini ke Asia Tengah memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Gelombang migrasi terjadi secara berangsur-angsur, bukan hanya 1 tahun atau sampai 2 tahun, tetapi memerlukan waktu hingga puluhan tahun hingga ratusan tahun. Kepindahan bangsa Turki ke Asia Tengah itu karena berbagai faktor. Seperti disebutkan dalam buku Khilafah Al-Utsmaniyah, kepindahan mereka ke kawasan Asia Tengah disebabkan jumlah mereka yang semakin banyak karena tekanan suku-suku lain yang berada di kawasan Turkistan. Selama kurun waktu berabad-abad itulah yang membuat bangsa Turki berpindah ke wilayah Asia Tengah yang lambat laun menyebabkan proses asimilasi, akulturasi, serta perpindahan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Hingga ketika bangsa Turki mulai menyebar ke Asia Tengah, hal itulah yang membuat nanti terjadinya pertemuan antara orang-orang Arab Islam dan orang-orang Turki yang belum berpindah pada ajaran Islam. Pindahan Turki ini juga itu menyebabkan terjadinya interaksi antara orang-orang Turki dengan Kekaisaran Sasanid Persia. Pernah suku-suku Turki di Asia Tengah ini bekerja sama dengan Kaisar Persia, Khosrow the First, yang mana mereka dengan bangsa Persia sama-sama menyerang suku-suku nomaden di wilayah Asia Tengah. Menurut Haqqaniddin dalam bukunya Penaklukan Muslim yang Mengubah Dunia, bahwa di wilayah negara Turki era dulu tidak ada satupun orang Turki yang hidup di sana hingga sampai abad ke-7. Haqqaniddin dalam bukunya juga menjelaskan sebelum masuk Islam orang-orang Turki telah mahir dalam berperang. Sebagian mereka hidup secara nomaden dan ketergantungan terhadap hewan ternak sama seperti bangsa Mongol. Orang-orang Turki juga sangat mahir dalam menunggang kuda sejak kecil. Terus bagaimana ceritanya masuk Islamnya bangsa Turk ke dalam Islam? Perpindahan bangsa Turki ini ke Asia Tengah itulah yang menyebabkan bertemunya bangsa Turki dengan orang-orang Islam. Islam ketika dipimpin oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, yaitu tahun 634 sampai 644 Masehi, mereka tengah berupaya menaklukkan keluar Jazirah Arab. Dengan dipimpin oleh beberapa panglima muslim seperti Khalid bin Walid, Ubaidah ibn Jarrah, Sahrabil bin Hasanah, Amr bin As, orang-orang Arab Islam telah memperluas wilayah baik itu ke negeri Syam, Mesir, dan Palestina. Menurut Profesor Dr. Muhammad Ahmad Salabi, tentara Arab Islam
tengah berupaya menyerang Armenia dan ternyata menarik simpati dari pemimpin bangsa Turk. Salah seorang pemimpin bangsa Algis yang bernama Shahbanas memberikan bantuan kepada pihak muslim yang berupaya melakukan perluasan wilayah. Jadi Islam pada masa era Umar bin Khattab berupaya melakukan serangan besar-besaran dan perluasan wilayah ke negeri Palestina, negeri Syam, Mesir, menjadi wilayah tambahan dalam pemerintahan Islam. Ketika era Khalifah Umar bin Khattab itulah terjadi interaksi pertama antara orang-orang Islam dengan orang-orang Turki. Hingga beberapa literatur mencatat pada era Khalifah Utsman ibnu Affan yang memerintah tahun 644 sampai 656 Masehi, banyak orang-orang Turki yang memeluk Islam. Dari hanya sebuah peristiwa yang awal interaksi pertama dari orang-orang Turki dan orang Arab Muslim, lambat laun menarik simpati dari kalangan bangsa Turki untuk memeluk agama Islam. Hingga pada era kekhalifahan Utsman ibnu Affan, banyak orang Turki yang masuk Islam karena pemimpin Turki Algis banyak yang beralih menjadi Muslim sehingga mereka diikuti oleh rakyatnya. Kemudian persinggungan orang Turki dengan kerajaan Islam dinasti Bani Umayyah. Sekitar tahun 661 Masehi berdirilah kerajaan dinasti Bani Umayyah, yang mana ini adalah dinasti pertama kerajaan dalam Islam. Dan dinasti Bani Umayyah ini didominasi oleh unsur orang Arab. Orang-orang keturunan Arab Muslimlah yang banyak memegang tampuk kekuasaan dan kepemimpinan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini, orang-orang Turki itu tidak terlalu diperhatikan karena memang pada masa Bani Umayyah ini mereka lebih memperkerjakan orang-orang Arab di sekitar pemerintahan. Setelah kurang lebih 100 tahun, kemudian berdirilah Bani Abbasiyah. Abbasiyah ini mereka memindahkan ibu kota Islam yang dari Damaskus itu dipindahkan ke Irak, Baghdad, yang mana ini sangat dekat dengan orang-orang Persia. Dari pemerintahan Bani Abbasiyah inilah orang-orang di pemerintahan dikerjakan dari non-Arab, seperti dari Persia, dari Turki, dan dari Armenia. Orang-orang yang kulit kuning juga dari Asia Tengah dimasukkan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah ke dalam hierarki pemerintahan. Puncaknya pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, sang Khalifah memberikan posisi-posisi penting pada orang Islam keturunan Turki melebihi keturunan orang-orang Persia. Disinilah waktu itu puncak sumbangsihnya orang-orang Turki dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Hingga saat nanti Bani Abbasiyah melemah, orang-orang Turki inilah nanti yang akan menjadi penopang kerajaannya. Keturunan Turki ini banyak yang menjadi prajurit, komandan, dan bekerja dalam tata administratif negara. Pada abad ke-11, kemudian berdirilah pemerintahan Bani Seljuk, di mana dinasti tersebut didirikan oleh orang-orang asli keturunan Turki, yang dianggap pendirinya adalah Seljuk bin Jakub. Pada abad ke-11 inilah pemerintahan dinasti Turki Seljuk yang awal mulanya berada di Asia Tengah, kemudian menyebar ke wilayah seperti Syria, Asia Kecil, dan Anatolia. Hingga nanti dalam pertempuran Manzikert melawan Romawi Timur, Turki Seljuk ini menang dan menguasai seluruh wilayah Anatolia. Hingga ketika nanti Kekaisaran Turki Seljuk melemah, wilayahnya dibagi menjadi Seljuk Rum dan Seljuk Syam. Kemudian sejarah mencatat tahun 1299 Masehi, maka berdirilah kekhalifahan Turki Utsmani yang masa itu masih berpusat di Anatolia. Dan ini didirikan oleh Osman Bey putra Ertugrul. Kerajaan Turki Utsmani menjadi besar dengan wilayah-wilayah yang luas terbentang dari Hongaria, Romania di Eropa Timur, hingga ke Baghdad, ke Persia, dan ke Aljazair. Puncaknya ini terjadi pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman the First pada abad ke-16. Saat memasuki abad 20, kekhalifahan Turki Utsmani melemah dan kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian Turki Utsmani menandatangani perjanjian Sevres dan Lausanne. Inilah cikal bakal dari Turki modern yang kita kenal sekarang. Perjanjian Lausanne tersebut juga lah yang membuat wilayah Turki sekarang hanya berada di Istanbul dan Asia Kecil. Begitulah akhir asal muasal sejarah Turki
yang awalnya mereka hanya berada di wilayah Turkistan. Secara beransur-ansur mereka berimigrasi ke wilayah Asia Tengah, hingga akhirnya kini orang Turki pun menempati kawasan Asia Kecil dan benua Eropa. Muasal bangsa Turki ini diambil dari buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmani karya Profesor Muhammad As-Salabi, kemudian dari BBC Muslim Story, dari Fall of Ottoman Dynasty, dan dari Hak Kennedy. Semoga asal muasal cerita bangsa Turki ini bermanfaat. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.